warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 7C, selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, tetap semangat. Sudah berdoa pagi tadi? Sudah. Hari ini yang tidak masuk siapa? Nihil. Datu kemana Datu? Oh, di masjid ada tugas. Baik anak-anak, sebelum pelajaran yuk disiapkan dulu bukunya, disiapkan dulu alat tulisnya, dan disiapkan juga mentalnya. Ya. Yuk disiapkan. Sudah siap pelajaran hari ini? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Sebelum pelajaran yuk kita bangun afirmasi kita hari ini. Silahkan lihat di papan, teriakkan dengan semangat biar afirmasi pagi ini masuk dalam jiwa kalian semuanya. Afirmasi pagi sebelum belajar untuk kelas 7C. Saya sehat, saya semangat, saya siap belajar, saya pasti bisa. Pasti bisa kelas 7C. Namun sebelumnya untuk melatih kebiasaan anak-anak sebelum masuk materi hari ini, seperti biasa Bu Ari akan mengecek kemampuan dasar perkalian dan pembagian sebagai dasar dalam matematika. Seperti biasa biar tidak terlupakan dan selalu kita ingat. Oke? Oke, perkalian dan pembagian seperti biasa. Yuk Mas, 3 kali 5 28 dibagi 4. Dibantu sayang 7. Oke. 50 dibagi 5 10. 9 kali 3. Dibantu sayang 9 kali 3 27. 8 kali 3. Dibantu sayang 8 kali 3. 8 kali 3 24. Oke, sekarang ke pembagian. 56 dibagi 7. 56 dibagi 7. 56 dibagi 7 8. 81 dibagi 9 9. 72 dibagi 9 72 dibagi 9 72 dibagi 9 8. Terakhir 2 kali 11 22. Aplaus untuk anak-anak semuanya. Baik, dengan perkalian dan pembagian sebagai dasar anak-anak untuk mempelajari bidang matematika apapun. Jadi harus selain diingat, dihafalkan dan dipahami konsepnya. Oke, bisa kita lanjut anak-anak? Baik, pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang materi perbandingan, yaitu membandingkan dua besaran atau lebih dalam perbandingan. Jadi perbandingan itu membandingkan dua besaran atau lebih. Nah, detailnya di matematika yang akan kita pelajari, saya ingatkan kembali bahwa kita akan mempelajari pengertian perbandingan, skala, faktor pembesaran, terus kemudian jenis perbandingan itu ada perbandingan apa? Senilai dan berbalik nilai. Nanti dari perbandingan senilai kita belajar nilai satuan, perbandingan berbalik nilai kita mempelajari hasil kali dan perbandingan. Baik, flashback materi sebelumnya bahwasanya perbandingan itu adalah proses membandingkan apa anak-anak? Dua nilai atau lebih Dari suatu besaran sejenis. Oke. Kalau di dalam matematika, jika A dan B, dua besaran yang satuannya sama atau sejenis, maka perbandingan A dan B ditulis A dibanding B. Dapat dinyatakan dengan A banding B sama dengan A per B. Dengan catatan A dan B adalah bilangan bulat positif, A tidak sama dengan 0. Nah, B tidak sama dengan 0. B sebagai penyebut apa pembilang? B sebagai penyebut atau pembilang? Pembilang. Mungkin untuk memahami konsep ini kesulitan, nanti akan kita langsung lihat kepada konkretnya. Bu, kenapa kok B tidak boleh sama dengan 0? Ingat lagi bahwasanya ketika anak-anak belajar, nilai 4 dibanding, ulangi, pembagian ya, 4 dibagi 2, nilainya sama dengan berapa? 2. Karena apa? Karena 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian 2 dibagi 1 sama dengan 2, karena 2 kali 1 sama dengan, tapi kalau 2 dibagi 0 sama dengan, kalau kita tulis 0 kali 0 apakah 2? Bukan. Kalau kita tulis 2 2
kali 0 apakah 2? Nah, dalam matematika, jika penyebutnya adalah 0, maka 2 dibagi 0 adalah nilainya tidak terdefinisi. Maka kemudian syarat dari sebuah perbandingan penyebutnya tidak sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0 penyebutnya, maka tidak terdefinisi. Coba perhatikan contoh konkret ini. Dalam suatu kelas terdapat 42 siswa. Berapa anak-anak? 42 siswa. Laki-lakinya berapa? 18. Maka dalam konsep hitung bilangan bulat, maka siswa perempuannya langsung kita kurangkan dengan jumlah siswa dengan laki-lakinya, diperoleh berapa siswa perempuannya? 24. Maka di sini ditanya perbandingan siswa perempuan terhadap seluruh siswa. Nah, kita ingat sebentar, perempuan kita misalkan P gitu ya, atau kita tulis langsung boleh, perempuan dibanding jumlah semuanya, berarti perempuannya berapa? 24 dibanding 42. Dalam konsep perbandingan yang seperti ini sudah betul. Namun akan lebih betul kalau kita sederhanakan dengan kita bagi, apa namanya? Faktor persekutuan terbesar. Kita bagi dengan FPB dari 24 dibanding 42. Berapa itu? 6. Maka 24 dibagi 6, 42 dibagi 6. Perbandingan perempuan dibanding jumlah seluruh siswa adalah berapa banding berapa? 4 banding 7. Nah, penulisan perbandingan Bu di sini kok pakai banding? Apa enggak bisa ditulis begini? Sama enggak ini nilainya? Sama. Time tuh? Oke, ini materi kita yang lalu. Begitu juga dengan perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan. Dan ini ditanya, coba anak-anak tentukan perbandingan siswa laki-laki terhadap seluruh siswa. Berarti laki-laki dibanding seluruh siswa berapa? Oke. Berapa? Baik, dibagi dengan faktor persekutuan terbesar atau disederhanakan berapa banding berapa? Dibagi 6, 3 banding 7. Nah, soal ini nanti akan berkembang ketika anak-anak ditanya selisihnya, ditanya jumlahnya, ditanya antara laki-laki perempuan atau perempuan dengan laki-laki atau laki-laki dengan jumlah. Ini materi yang lalu. Bisa difahami anak-anak? Bisa. Sudah ditulis ya untuk materi perbandingan ini yang lalu? Nah, hari ini kita akan mempelajari ini. Perbandingan senilai. Mempelajari tentang perbandingan senilai. Jadi di atas tadi, di skema tadi, kita mempelajari bahwa perbandingan itu ada apa dan apa? Senilai dan berbalik nilai. Yang akan kita kupas kali ini adalah perbandingan senilai. Yaitu apabila perbandingan antara dua atau lebih variabel yang mana jika satu variabel bertambah maka variabel yang lain bertambah. Kebalikannya berarti jika besaran yang satu berkurang maka besaran yang lain juga. Kalau satunya berkurang berarti yang satunya berkurang. Itu kalau senilai. Nah, coba contoh kontekstualnya. Mas Habib pernah beli buku di toko? Pernah. Mas Habib beli buku di toko. Jumlah buku yang kita terima akan menentukan harga yang harus kita bayar. Yang Mas Habib beli berapa, dapatnya berapa. Artinya semakin banyak jumlah buku yang dibeli Mas Habib, semakin sedikit atau semakin banyak uangnya? Semakin banyak uangnya. Semakin sedikit yang dibeli buku oleh Mas Habib, maka juga semakin sedikit uangnya. Coba perhatikan ini. Nah, ini yang dibeli Mas Habib. Mas Habib beli satu buku harganya berapa? 2.500. Kalau beli dua harganya? 5.000. Kalau beli tiga harganya? 7.500. Kalau Mas Kevin dengan harga yang sama beli 5 buku, berarti harganya? 12.500. Bisa dipahami? Bisa. Jadi semakin bertambah uangnya, semakin bertambah jumlah bukunya. Semakin uangnya sedikit, jumlah bukunya semakin sedikit. Namanya adalah perbandingan senilai. Oke, aplaus untuk kelas 7C. Nah, ini gambar apa?
Gambar permen. Bu Ari hari ini punya permen ya. Siapa yang suka permen? Saya. Kalian mau permen? Mau. Tapi permennya untuk pembelajaran ini ya. Anak-anak kalau beli permen gitu ya, biasanya hari sekarang 3 itu 1.000 atau 2.000 kalau di toko? 1.000. Oke, coba sekarang Mas Habib beli dapat berapa ini? 1.000 dapat berapa? 3. Mas Habib beli 1.000 dapat 3. Punya uang 2.000? Punya. Berarti kalau 2.000 permennya dapat berapa, Mas? Dapat 6. Permennya dapat 6. Kalau belinya 2.000. Artinya uangnya semakin banyak, permennya juga semakin banyak. Mas punya uang berapa? Punya uang 3.000? Punya. Berapa dapatnya permen? 9. Mau permen 9? Wani piro. Dapat permennya 9. Begitu juga seterusnya. Karena ini tidak dijual, maka permennya saya masukkan kembali. Baik. Mau permen anak-anak? Mau. Nanti sampahnya dibuang ya. Mas, bagikan permen kepada teman-temannya. Satu-satu atau dua-dua, satu-satu dulu. Cepet, agak cepet Mas Habib. Ya. Oke, itu adalah konsep dari perbandingan. Kira-kira bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Semudah itu Ferguson gitu ya. Oke. Baik anak-anak, setelah memahami konsep perbandingan senilai, kita belajar konkretnya dalam kehidupan nyata seperti apa. Terus kemudian tadi kalau dijual beli tadi semakin banyak uangnya, permen yang didapat semakin banyak. Biar lebih refresh lagi, yuk kita ice breaking. Are you ready? Ready. Oke, coba perhatikan. Kalau saya bilang buang, anak-anak tepuk 1 Kali. boom. Nah, seperti di layar. Kalau saya bilang 2, anak-anak tepuk. Bilang apa? Kalau saya bilang 3, anak-anak tepuk. Kemudian dengan gaya yang action bilang cool. Kita coba. 1. Boom sayang. 2. 3. Cool. Oke, sekarang kita gabung agak cepat. 1, 1, 2, 3. Boom. Boom. Just. Cool. Oke. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Boom. Boom. Just. Cool. Cool. Oke, sekarang sambil berdiri yuk. Sambil berdiri. Lebih seru lagi sambil berdiri, hanya sebentar ya. Paling hanya 2 menit kita maksimal ice breaking ini. Coba kita ice breaking, fokus untuk mendapatkan semangat baru lagi. Oke, siap ya? Ikuti instruksi saya. 1, 2, 1, 2, 3. Boom. Just. Boom. Just. Cool. Oke, sekali lagi. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2. Boom. Boom. Oh, kebanyakan. Oke, kita singkat lagi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Boom. Just. Boom. Just. Boom. Just. Cool. Oke, aplaus untuk anak semuanya. Baik. Ini tadi sudah ditulis? Sudah ditulis tadi? Sudah ditulis ya? Kita siap lanjut berikutnya nggih. Setelah anak-anak menulis, mencatat, kemudian ini sudah difahami. Ini sudah konkretnya, sudah konstektualnya anak-anak sudah paham. Maka kemudian coba kita praktekkan di dalam matematikanya. Di dalam kalimat matematikanya. Perhatikan coba. Perbandingan senilai. Jika perbandingan A per B senilai dengan C per D, maka penulisan kita A per B sama dengan C per D. Akan kita praktekkan langsung, karena kalau hanya diucapkan akan sulit dimengerti seperti sulit mengerti bagaimana perasaan mantan kepada kita. Ya. Yo, perhatikan. Kita cek coba. Di sini besarannya ada 2, berbicara tentang apa? Banyaknya gula dan harga. Nah, kita berbicara tentang banyaknya gula, kemudian harga. Inilah yang disebut sebagai variabel atau istilah lainnya besaran. Yang kita sebut di sini berapa besaran? 2, yaitu besaran banyaknya gula dalam satuan kilogram
dan besaran harga dalam satuan rupiah. Nah, di situ tertulis harga tiket 3 kilo gula adalah berapa? 18.000. Banyaknya gula 12 kilo, maka harganya berapa? Dimisalkan dengan variabel yang belum diketahui, X, Y, atau apapun itu. Maka penulisannya atau pengerjaannya bisa kalian lihat di layar. X, ini X di sini ya, per 18.000 sama dengan 12 per 3. Atau bisa juga yang paling aman itu diurutkan saja kalau perbandingan senilai. 3 per 12 sama dengan 18.000 per X. Bisa. Tidak perlu dibalik, urut saja. Kemudian baru setelah ini perkalian silang. Kita kalikan, berapa di sini sayang? 3X sama dengan 12 kali 18.000. Yang mudah dalam matematika yang seperti ini jangan diselesaikan dulu. Apa yang bisa kita trik, apa yang bisa kita sederhanakan? Di sini muncul 3, di sini muncul 12. 12 dan 3 itu 12 adalah kelipatan 3. Maka untuk mencari E kita tulis bagaimana? 12 kali 18.000 dibagi. Kalau ini kamu hitung dulu nanti berat ya. Berat seperti hidupmu ya kan? Nah, berarti ini kita bagi 18 dibagi 3 atau 12 dibagi 3. Kalau 18 dibagi 3 berapa di sini? 6. Berarti tinggal 12 kali 6.000. 12 kali 6 berapa? 72. Nolnya berapa? 3. Kasih titik dari mana? 1. Dari belakang. Terbaca berapa? 32.000. Paham tum? Paham nah. Oke, silahkan ditulis. Baik, kelas 7C kita lanjutkan ya. Sudah siap kita lanjutkan? Sudah. Oke, baik. Sebagai bentuk refleksi dan seberapa jauh anak-anak memahami materi perbandingan senilai, maka tiba saatnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba, yaitu menyelesaikan berbagai macam soal yang ada di papan tulis. Mulai dari nomor 1, 2, 3, dan 4, 5. Bagi yang sudah nanti ambil HP-nya, upload di Classroom. Di sana nanti sudah saya berikan tempat untuk ngupload evaluasi kegiatan kita hari ini. Siap anak-anakku? Siap. Baik, 15 menit dari sekarang. Tidak perlu ditulis soalnya, silahkan. Baik anak-anak, sudah selesai diupload di Classroom hari ini? Sudah. Oke, sudah, tunggu nanti hasilnya ya. Nah, di akhir pembelajaran Bu Ari, saya akan tanya kepada anak-anak bahwa apa yang kita pelajari hari ini, satu yaitu tentang Perbandingan. oke, mengingat flashback materi yang lalu perbandingan. Kemudian kita belajar tentang perbandingan apa? Senilai. Sebelumnya kita tahu bahwa perbandingan tadi dibagi menjadi 2. perbandingan apa dan apa? Perbandingan dan berbalik nilai. Senilai dan berbalik nilai. Yang kita bahas hari ini tentang perbandingan senilai. Oke, perbandingan senilai yaitu tadi membandingkan berapa besaran? 2 besaran atau lebih. Membandingkan 2 besaran atau lebih. Yang mana mempunyai nilai sejenis. Dengan fokus ketika besaran yang satu naik atau bertambah, maka besaran satunya juga naik atau bertambah. Ketika besaran satunya berkurang atau sedikit, maka besaran satunya sedikit atau berkurang. Lalu kemudian, Bu, kalau berbeda bagaimana, Bu? Yang satunya adalah besarannya naik, yang satunya turun. Apakah termasuk perbandingan senilai? Tidak. Tidak, akan kita pelajari pertemuan berikutnya. Nanti namanya adalah perbandingan berbalik nilai. Kita tunggu pertemuan berikutnya anak-anakku.
Terima kasih untuk hari ini, kalian semua luar biasa. Aplaus untuk kalian semuanya. Tetap menjadi anak hebat, anak yang bermoral, dan anak yang punya integritas yang tinggi. Tetap semangat belajar, semoga apa yang kalian cita-citakan tercapai. Amin ya Rabbal. Amin. Terima kasih, dari Bu Ari cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan tetaplah cinta kepada matematika.